Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Malam yang cukup menyenangkan ya untuk kakak-kakak semua yang sudah bergabung di sini ya dari kakak-kakak semuanya. Kenapa menyenangkan? Karena besok pastinya kita sudah di weekend. Tapi di sini semangat belajarnya luar biasa untuk kita bisa lebih dalam lagi, lebih mengenal lagi tentang bedah strategi jualan produk kecantikan masa kini, gitu kan? Nah, kalau ngomongin produk kecantikan ya, buat teman-teman semuanya, pasti ini juga sesuatu yang lagi happening banget dan cukup awet ya, cukup awet trennya gitu kan dari zaman-zaman katakanlah kayak beberapa tahun terakhir ya, kosmetik, skincare, terus juga produk-produk kecantikan tuh semakin menjamur gitu. Tapi semakin menjamur itu tidak lantas membuat produk ini tuh basi gitu kan. Justru menimbulkan tren-tren baru gitu kan. Hal-hal yang sekiranya orang tuh nunggu ini ada inovasi apa di sana gitu. Nah, dan pastinya juga adanya tren produk kecantikan ini menjadi salah satu apa ya, menjadi salah satu peluang tentunya untuk para online seller yang saat ini bergabung gitu kan ya, untuk kita bisa menentukan produk kecantikan kita mau jualan gitu kan. Nah, sekiranya apa sih yang dibutuhkan, strateginya akan seperti apa, dan tentunya produknya itu akan produk yang bagaimana gitu. Nah, oleh sebab itu karena adanya tren ini, Everpro berkolaborasi dengan BOA, Beauty of Angels gitu kan, salah satu produk kecantikan yang saat ini lagi ngetren gitu kan. Nah, jadi pastinya ini juga menjadi salah satu solusi bisnis tentunya buat teman-teman semuanya untuk bisa lebih mengenal lagi tentang dunia kosmetik ini sendiri gitu. Oke, ada beberapa yang bilang suaranya nggak muncul. Apakah sekarang udah muncul atau emang masih? Oh ya, tolong ya dicek koneksinya untuk teman-teman semuanya gitu kan. Jadi agar lebih nyaman gitu. Atau mungkin juga nanti aku akan off video ketika aku nanti nggak on stage biar nanti koneksinya juga semakin lancar seperti itu. Nah, jadi hari ini juga sambil menunggu yang lain ya, pastinya aku kenalan dulu, aku Bondan dari community Everpro gitu kan, yang saat ini akan menjadi moderator di acara webinar kita pada malam hari ini. Dan tentunya juga ada special guest ya, ada tamu spesial di sini, ada Mas Kori Kurniawan selaku CEO dari Beauty of Angel gitu. Halo, Halo Mas dan Kori, aman? aman-aman. Semangat dong Mas, jangan lemes dong. Oh iya dong. Oke, siap ya untuk share-share materi kita pada hari ini ya tentunya ya. Siap. Ah, mantap. Nah, setelah selain Mas Kori di sini kita juga hadir salah satu mentor kesayangan kita semua ya yang sering di Everpro. Mungkin beberapa yang suka ambil kelas akademi ya di Everpro pasti akrab dengan Om Sinchan. Halo Om Sinchan. Halo, halo Bandung. Halo Om. Kenapa ditutup begitu? Kenapa? Biar misterius. Enggak. Oke, siap. Oke, ketemu lagi ya Om Sinchan setelah kemarin kita di Solo bareng-bareng. Sekarang kita ketemu di webinar untuk kita belajar nih lebih lanjut untuk info ke teman-teman Everpro ya soal strategi jualan produk kecantikan gitu. Nah, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin ya sambil menunggu yang lain juga di sini, coba aku cek ya yang udah join di kita juga udah lumayan ya, udah lumayan banyak juga yang join bersama kita di sini. Mungkin nanti kita perdengarkan ya satu persatu gitu, satu persatu paparan dari masing-masing tamu spesial kita pada malam hari ini. Dan mungkin untuk yang pertama nanti flow-nya silakan nanti presentasi dari BOE dulu, setelah itu nanti dari Om Sinchan, lalu nanti kita akan adakan sesi tanya jawab gitu. Nah, nanti mungkin juga tanya jawabnya bisa kita set dua kali ya setelah dari sesi BOE, kemudian dari sesi Om Sinchan, dan nanti di terakhir di sesi akhir kalau misalnya masih ada waktu kita bisa tanya jawab lagi gitu. Jadi untuk memperjelas gitu kan dari apa yang kita pelajari hari ini gitu. Oke, kalau misalnya dari teman-teman semuanya udah siap, mungkin boleh diketik di kolom komentar siap, siap, siap gitu. Kalau nggak diketik, nggak akan aku mulai. Jadi dimulai dulu, boleh di kolom komentar diketik siap gitu. Cek dulu, cek ombak dulu. Satu, oke siap, siap, siap. Oke, selain siap, minta ininya dong, minta koinnya, kirim lumba-lumbanya. Singa, singa. Singanya boleh singanya. Oke, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi, silahkan untuk Mas Kori. Oke, thank you banget Mas Bondan.
Oke, ini aku sambil share screen kali ya. Oke, sorry teman-teman, kelihatan nggak ya? Dan suaranya jelas? Halo? Aman, Mas. Aman. Terlihat sangat Aman ya, jelas. aman? Ya. Oke, sip. Nah, jadi thank you banget nih tim Everpro atas undangannya buat bisa ngobrol santai sama-sama belajar di sini. Nah, jadi paling langsung aja salam kenal semuanya. Aku Muhammad Kory Kurniawan selaku co-founder dan CEO Beauty of Angel. Nah, paling di sini aku cerita sedikit ya. Jadi apa sih Beauty of Angel? Terus gimana perjalanannya dari awal sampai ada di posisi sekarang gitu. Walaupun sebenarnya sekarang juga masih awal gitu. Nah, jadi sekarang ini di Beauty of Angel kita ada total 25 SKU dan 100.000 pieces per bulan. Nah, jadi awal Beauty of Angel itu kita di Desember 2022. Jadi saya paling cerita sedikit ya. Sebelum saya bikin Beauty of Angel ini, sebelumnya saya ada partneran dengan founder Beauty of Angel juga, karena kebetulan di Beauty of Angel ini saya nggak sendirian. Jadi ada beberapa founder juga. Nah, sebelumnya itu saya bisnisnya agregator pengiriman. Jadi kalau tahu agen JNE ya kan, agen JNT, ID Express. Jadi dulu saya ngerjain itu. Saya beli franchise-nya, ID Express, JNT, JNE, semualah, semua pengiriman gitu. Nah, jalan kurang lebih 2 tahun sampai di Desember 2022. Nah, jadi di 2022 itu Desember, kita sempat berpikir nih, karena semakin tahun, semakin lama itu kan bisnis pengiriman ya, apalagi kalau di agen itu kan semakin semakin kecil, komisinya tuh semakin turun gitu. Jadi kita ngerasa ini nggak bisa kita lanjutin terus, sedangkan cost biaya operasional kita itu semakin naik gitu. Jadi makanya di Desember itu saya berpikir dengan partner saya gimana caranya kita itu bikin bisnis baru yang nggak cuma ngehasilin benefit buat kita, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Nah, kebetulan waktu itu di Desember itu lagi naik banget produk skincare. Beauty kosmetik itu pasarnya lagi naik. Jadi makanya Desember itu kita putusin oke, kita bikin brand skincare gitu. Nah, kenapa sih namanya Beauty of Angel gitu? Jadi sesuai sama yang saya sebutin saat tadi ya, kita pengen bisnis ini tuh bermanfaat bagi orang banyak. Makanya kenapa namanya Beauty of Angel. Jadi kita pengen customer, terus reseller yang jualin produk Beauty of Angel, karyawan Beauty of Angel itu benar-benar bisa menjadi angel gitu. Atau bisa menjadi malaikat buat dirinya sendiri, malaikat buat anak-anaknya, buat keluarganya, buat karyawannya, dan buat mungkin orang-orang di sekitarnya gitu. Makanya namanya Beauty of Angel. Nah, singkat cerita di awal Januari itu kita bikin tim kecil. Jadi di awal itu kita cuma 4 orang, tim orang desain sama marketing. Jadi marketingnya ya ngerangkap semuanya lah gitu ya. Nah, jadi Januari sampai Maret itu kita belum jualan. Karena Januari sampai Maret itu biasalah kita ngurusin desain produk, packaging gitu ya. Habis itu kayak bikin marketplace-nya. Pokoknya bangun pondasinya lah gitu. Karena memang produknya belum ada. Karena memang itu butuh waktu sekitar kurang lebih 2-3 bulan ya, karena pengurusan ngurus packaging juga lama prosesnya, habis itu izin BPOM-nya. Jadi selama 3 bulan itu kita nggak ada penjualan. Jadi selama Januari sampai April ya bisa dibilang kita belum ada profit gitu, masih minus. Nah, terus di awal April, sebentar.
Oke, sorry tadi lowbat baterainya. Nah, di awal April itu kita baru mulai jualan karena produk itu kita datangnya di akhir Maret. Akhir Maret produk, datang, terus di awal April baru kita mulai jualan gitu. Tapi, jualannya pun kita nggak langsung ya jor-joran nih, oke, marketing sekian segala macam, nggak. Jadi kita waktu itu manfaatin momen TikTok Shop. Nah, jadi 2022 2023 awal itu kan TikTok Shop masih rame-ramenya ya. Jadi kita manfaatin marketing dari TikTok gitu. Jadi ya udah kita paling modal produk kita bagi ke kreator, kreator review gitu doang. Nah, jadi selama April, Mei itu kita sama sekali nggak ngeluarin budget marketing yang besar, bahkan endorse pun kita belum, endorse artis itu belum. Nah, masuk di bulan Juni itu baru kita mulai sedikit sisihin biaya marketing buat endorse KOL. Karena kenapa? Kebetulan kalau kita mau daftar jadi official di marketplace itu salah satu syaratnya adalah di review sama, kalau di Shopee ya, itu di review sama minimal 6 juta followers. Jadi mau nggak mau ya kita harus endorse KOL, walaupun kita waktu itu bisanya ya story karena memang budget kita nggak unlimited gitu. Jadi kita harus benar-benar muterin uangnya itu benar gitu. Nah, terus di Juli 2023 itu kita rebranding. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang pernah lihat produk Beauty of Angel sebelumnya secara logonya gitu ya, itu jauh berbeda sama yang sekarang. Jadi kalau sebelumnya itu ada Korea-Koreanya tulisannya, terus desainnya juga gradasi gitu ya. Tapi kalau yang sekarang itu lebih clean dan lebih elegan gitu. Nah, kenapa sih kita ngelakuin rebranding? Jadi waktu kita awal launching Beauty of Angel gitu ya, memang ada beberapa uh, kayak pro kontra terkait desainnya gitu. Ada beberapa masukan gitu. Ini desainnya kurang menarik, ini desainnya terlalu jadul segala macam bla bla bla. Tapi kita berpikir kalau kita di awal aja udah pusingin soal packaging, soal logo itu kita nggak jualan-jualan nanti gitu. Jadi ya udah yang penting kita jualan dulu. Setelah kita tahu market kita siapa, usianya berapa, terus ada di kota mana, baru kita pelan-pelan rebranding. Jadi makanya waktu itu yaudah kita jualan. Nah, setelah kita tahu pasar kita siapa, baru akhirnya di Juli itu kita melakukan rebranding. Jadi jadilah sekarang logonya seperti ini dan produk-produk kedepannya itu akan kayak gini. Nah, itu tadi sekilas. Jadi ini adalah top 3 ya hero produk dari Beauty of Angel yang saat ini. Jadi ada underarm. Nah, underarm ini kita ada 2. Ada underarm cream sama underarm scrub. Tapi karena memang dua-duanya ini biasanya keluarnya itu bebarengan dia. Jadi nggak cuma satu, tapi biasanya langsung paketan gitu. Jadi aku jadiin satu. Nah, yang kedua ini ada eye cream, yang ketiga ada body wash. Nah, sebenarnya ada yang menarik nih dari si eye cream ini. Jadi eye cream ini dari awal produknya datang gitu ya, sampai bulan Agustus lah ya, itu sama sekali geraknya itu nggak yang bagus banget gitu. Paling sehari ya ada 1-2 dan memang dari kita secara brand belum terlalu fokus juga nih di eye cream karena waktu itu kebetulan yang paling winning masih underarm. Jadi kita waktu itu fokus di underarm. Nah, singkat cerita di Agustus itu ada satu immerse. Jadi immerse ini cukup unik. Karena kenapa unik? Karena kalau biasanya immerse ini kan nyari produk yang udah winning. Bener nggak sih? Nyari produk yang udah memang udah dites sama orang dan berhasil gitu. Tapi immerse satu ini beda. Jadi dia datang ke Beauty of Angel, kita mau mainin produk Beauty of Angel, tapi nggak mau yang udah dimainin sama orang. Nah itu uniknya gitu. Jadi benar-benar dia ngulik sendiri. Jadi kebetulan waktu itu eye cream ini belum jalan dan belum ada nih immerse yang main produk eye cream gitu. Jadi karena waktu itu stoknya juga lumayan, jadi oke, ini ada eye cream gitu. Nah jadi dia mainin eye cream. 2 minggu pertama itu orderannya kadang 1, kadang 2, kadang nggak ada. Tapi begitu orderannya winning, begitu kontennya winning, sekarang sampai per hari ini itu dia sehari 1.000 sampai 2.000 pieces satu immerse, dan sekarang memang untuk eye cream ini kita belum buka
buat umum gitu. Karena kebetulan waktu itu kita ada kesepakatan juga dengan si Immers ini. Cuman nanti sih mungkin minggu depan itu udah ada e-cream yang varian terbaru gitu. Namanya Ewrinkle. Nah, itu nanti kita akan open buat umum. Jadi kalau teman-teman Immers, karena jujur banyak banget yang pengen mainin e-cream ini. Cuman memang sementara kita belum open buat umum gitu. Nah, yang ketiga itu body wash. Jadi kenapa body wash? Karena di September itu sebenarnya kita ada campaign dengan Dr. Richard Lee. Jadi di September itu kita sisihin marketing yang lumayan besar memang buat endorse Dr. Richard. Karena Dr. Richard itu di 150-an juta ya. Nah, jadi cuman kebetulan pas videonya jadi, karena kita waktu itu campaignnya di TikTok. Jadi pas video jadi, pas banget TikTok Shop-nya tutup. Jadi videonya di hold dan baru di-upload kemarin pas 12/12 gitu. Jadi makanya body wash ini sekarang lagi bagus transaksinya gitu. Tapi sebenarnya dari semua produk Beauty of Angel itu selisihnya nggak jauh sebenarnya. Jadi kayak produk Hero 1, 2, 3, 4, 3-4-nya ini nggak selisih jauh. Jadi kayak paling cuma berapa transaksi gitu. Cuman memang kebetulan ini adalah top 3 di Beauty of Angel sekarang gitu. Nah, ini adalah produk baru. Jadi kemarin di 12/12 itu Beauty of Angel kita launching produk baru. Jadi ini Brightening White Tomato Series. Jadi kalau mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama White Tomato-nya Dr. Richard yang harganya 1,8 juta. Nah, ini kita bikin yang versi merakyatnya lah gitu ya. Jadi ini nanti mungkin akan di-share juga HPP-nya berapa. Terus harga jualnya berapa, yang jelas marginnya buat Immers itu pasti di atas 100.000 gitu ya. Nah, next ini distribution channel dari Beauty of Angel. Jadi kita ada masuk ke GT, MT, Marketplace, dan yang lain. Nah, other ini berarti ada macam-macam kayak misal platform reseller ya kan, terus platform-platform yang lain gitu. Nah, apa sih GT? Jadi GT itu adalah warung tradisional. Warung tradisional yang memang toko kosmetik gitu lah ya, toko kosmetik tapi yang tradisional. Biasanya jualannya nggak cuma kosmetik doang gitu. Nah, yang kedua ada modern trade. Modern trade ini toko kosmetik tapi yang udah lebih maju gitu. Ada kasirnya kayak contohnya Guardian, ada Boots, Dandan, segala macam lah gitu. Nah, marketplace ya biasa ya, Shopee, Lazada, dan yang lain. Nah, terus expanding market. Jadi Beauty of Angel ini memang dari awal kita plan-nya nggak cuman untuk bisa main di lokal, tapi kita pengen bawa brand ini bisa go internasional gitu. Nah, salah satu yang terdekat kemungkinan ada di 3 negara yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi ada Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nah, awalnya sebenarnya kita target utamanya itu Thailand. Makanya waktu itu kita udah sempat main ke Thailand. Jadi saya cerita sedikit. Ada yang unik di Thailand. Jadi orang Indonesia kebanyakan ngerasa brand-brand kosmetik Thailand itu bagus-bagus gitu ya. Makanya kalau ada orang ke Thailand biasanya pada yang itu tuh Just Tip Skincare. Tapi setelah kita datang ke Thailand itu jauh berbeda sama yang kita bayangin gitu. Nah, memang kalau untuk di kosmetik sendiri, minuman kolagen tetap jadi primadona lah ya di Thailand gitu. Hampir di mana-mana itu ada yang namanya minuman kolagen gitu. Nah, jadi di Thailand itu ada satu toko kosmetik lokal gitu ya, namanya Tofu. Jadi Tofu ini cukup terkenal kalau di Thailand. Jadi isinya Tofu ini adalah skincare lokal Thailand. Nah, tapi uniknya di Tofu ini sama sekali nggak ada buyer lokalnya, nggak ada orang Thailandnya yang beli. Isinya justru just tip dari Indonesia, dari Filipina. Jadi kebanyakan itu adalah turis-turis dari luar Thailand yang belanja produk-produk lokal Thailand. Nah, orang-orang asli Thailandnya itu justru belanjanya di skincare yang dari luar Thailand, kayak misal skincare dari Korea, dari Cina, dari Jepang. Nah, itulah yang beli sama
customer Thailand gitu. Jadi makanya kita ngerasa kemarin ini cukup menarik gitu. Makanya kita waktu itu pede pengen masuk ke Thailand. Cuman memang kendala utamanya waktu itu adalah di bahasa dan budaya gitu ya. Makanya akhirnya kita putuskan oke, kita masuk ke Malaysia dulu. Jadi target kita sih di Q1 2024 nanti kita udah ada di Malaysia gitu. Karena memang sekarang prosesnya udah berjalan. Nah, harapannya ketika kita udah ada di Malaysia, kita juga bisa ngebawa nih teman-teman yang ada di Indonesia, imers-imers yang ada di Indonesia, buat bisa main di Malaysia juga gitu. Jadi kalau sebelumnya ngulik-ngulik pasar Indonesia ya kan, iklannya cuma di Indonesia, nanti bisa ngiklan di Malaysia bareng sama Beauty of Angel dan Everpro gitu. Siapa tahu Everpro juga nanti bisa expand juga ke Malaysia gitu. Nah, kenapa sih teman-teman itu harus jualan Beauty of Angel? Nah, yang pertama, Beauty of Angel ini produknya winning karena kebetulan di Beauty of Angel ini cukup banyak juga imers yang main. Jadi produknya udah pasti winning dan kita secara formula semuanya kita pasti yang terbaik gitu. Makanya kita produknya winning. Kedua itu marginnya besar. Jadi buat imers ya, buat teman-teman imers, marginnya itu cukup besar, bisa di atas 70%, 80%, bahkan mungkin bisa lebih dari itu gitu. Karena kalau misalnya margin nggak besar ya imers pasti nggak mau juga gitu. Makanya yang mainin produk Beauty of Angel itu cukup banyak. Nah, yang ketiga itu harga di official dan marketplace itu kita setting lebih mahal. Nah, kenapa lebih mahal? Ya supaya karena kita tahu banget ya kebutuhan imers itu seperti apa, karena ketika mereka iklan, spending biaya, ketika customer ngelihat di marketplace, di Shopee lebih murah, pasti dia akan belanjanya di Shopee gitu. Karena yang lebih aman gitu kan. Makanya kita setting dari awal, oke, harganya lebih mahal. Nah, contohnya kayak Underarm. Underarm itu kalau di marketplace satunya itu 95.000. Kalau yang scrubnya itu 72.000, tapi immerse jualnya itu paketan 135.000, jadi lebih murah. Nah, contohnya lagi adalah yang tadi, yang produk baru, yang Wetometo series, itu HPP immerse ya, itu sekitar 77 ribuan dan harga jualnya itu 189.000 minimalnya. Tapi di official kita jualnya itu 249. Jadi jauh banget harga jual marketplace sama harga jual immerse gitu. Dan kita di Beauty of Angel itu sampai sekarang nggak ngebolehin yang namanya nyetok produk. Jadi kalau teman-teman immerse nanti mau main, itu semua dropship. Jadi nanti akan ada grup gitu ya. Jadi cuma share resi doang. Nge-share resi nanti kita kirim. Jadi nggak diperbolehkan nyetok produk. Kenapa? Karena memang kita di Beauty of Angel benar-benar ketat untuk ngejaga harga gitu. Gimana supaya harganya ini tetap stabil, nggak rusak gitu ya. Nah, sampai sekarang bahkan Beauty of Angel itu belum buka masif ya untuk reseller. Kalaupun ada, itu kecil. Marginnya cuma 15%. Nah, makanya di Beauty of Angel itu ada dua. Ada harga untuk immerse, ada harga untuk marketplace. Jadi walaupun immerse, tapi dia jualan di marketplace itu nggak bisa dapat harga immerse. Jadi harganya sesuai resinya. Kalau resi Shopee ya dihitungnya harga marketplace dan itu jauh lebih mahal pastinya. Jadi kalau marketplace itu cuma 15% dari harga jual gitu. Jadi walaupun immerse, walaupun dia ngiklan di luar tapi dia buka marketplace, ada orderan marketplace itu dihitungnya pakai harga marketplace gitu. Nah, banyak yang nanya nih, lebih enak dropship atau bikin brand? Jadi buat teman-teman ya, karena sekarang ini kan lagi banyak banget ya pabrik-pabrik kosmetik maklon itu mengarahkan buat ayo bikin brand cuman modal sekian juta udah punya brand gitu ya. Tapi sebenarnya kan di balik itu semua ada beberapa hal yang harus kita ngerti nih. Contoh, kalau kita mau bikin brand, itu kita pasti harus mikirin SDM.
Kan nggak mungkin ya, kalau kita bangun brand cuman ngandelin advertiser sama CS doang gitu ya, brandnya mau jadi apa gitu. Karena kan pasti dia butuh orang marketing, mungkin butuh QL spesialis kalau sekarang gitu kan. Jadi banyak yang harus dipikirin. Tapi kalau dropship itu bener-bener kita cuman butuhnya advertiser sama CS. Bahkan kalau yang belum besar gitu ya, ya udah kita sendiri advertisernya. Paling kita tinggal cari CS gitu. Nah, yang kedua, kalau kita mau bangun brand, itu kita harus update terus nih. Kira-kira ingredient apa yang lagi naik daun, ya kan? Terus produk apa yang kira-kira masih disukain orang, yang lagi rame apa. Nah, itu kalau kita sebagai brand itu kita harus ngerti gitu. Nah, yang ketiga itu harus mikirin marketing dan stok. Jadi kalau kita dropship itu kan kita nggak pusing ya sama namanya stok, apalagi nggak boleh nyetok gitu. Jadi nggak ada beban stok barang gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai brand, kita bikin brand, itu kita harus pusing nih marketing. Oke, ini besok marketingnya apa? Terus ini stok barang ini ada sekian, ini harus gimana buangnya gitu ya. Nah, terus keempat itu harus mikirin produk gimana caranya supaya winning. Nah, ini kadang yang apa ya, mungkin udah terbiasa ya sama teman-teman e-commerce. Jadi kalau e-commerce itu kan biasanya eee, selalu nyari produk yang winning. Begitu nggak winning, ya cari produk lain yang winning gitu. Tapi kan kalau sebagai brand itu beda ya, karena bangun brand dan jualan itu dua hal yang jauh berbeda sebenarnya gitu. Kalau kita mau bangun brand, produk winning nggak winning itu gimana caranya kita bikin supaya jadi winning gitu. Tapi kalau mindset e-commerce kebanyakan begitu produk nggak winning, ya udah cari produk yang lain. Nah makanya ada beberapa e-commerce itu yang bangun brand justru nggak jalan brandnya, karena memang uh, mindset di awalnya ya begitu gitu. Jadi makanya saran saya sih kalau misalnya teman-teman ada yang kepengen buat bangun brand gitu ya, itu jangan kalau misal belum ada pengalaman gitu ya, mending dropship dulu atau jadi distributor dulu sambil kita belajar nih cara marketingnya gimana, cara distribusinya gimana, baru kalau kita ngerasa udah bisa ya, baru kita bangun brand gitu. Nah, paling itu sih dari saya, Mas Bondan. Nah, ini terakhir, jadi Beauty of Angel ini lagi ada campaign sama Everpro. Jadi nanti buat teman-teman yang mau main Beauty of Angel, itu kita lagi ada campaign dari 20 Desember sampai 20 Maret. Jadi 5.000 pieces selama 3 bulan itu dapat satu tiket ke Bali. Dan ini berlaku kelipatan gitu ya. Jadi kalau 10.000 ya berarti 2 tiket. Oke, paling itu aja sih Mas Bondan. Thank you nih waktunya Mas Bondan. Oke, thank you. By the way, ini juga sambil berpindah ya naik kereta. Oke, mungkin kita Wis. bisa langsung ke pertanyaan yang pertama kali ya, karena tadi dari Om Elwadi ya nanya, kan sekarang kan BOE kan udah banyak banget tuh yang jualan gitu. Nah, peluangnya bagi pemula gimana ya, Om? Oke, nah buat pemula gitu ya. Nah sebenarnya kalau buat pemula nggak usah khawatir karena di sini nanti ada Om Sinchan yang akan bantuin gimana sih caranya mulai dari nol ya. Bener nggak Mas Sinchan? Jadi nanti yang masih pemula-pemula tenang aja, ada Mas Sinchan. Nah ini ada yang nanya ya, kalau RTS apakah produk tetap dikirim ke seller atau dijadikan saldo? Nah pertanyaannya bagus. Jadi di Beauty of Angel kalau misalnya ada returan itu bisa dipotong tagihan atau kita refund. Jadi nggak ada stok gitu. Jadi kalau misalnya ada, tapi kena charge biaya packing ya teman-teman. Jadi kena biaya packing itu 2.500. Jadi kalau misalnya ada satu orderan, misalnya harganya 30.000, terus retur, ya udah kita kurangin 2.500, berarti masih ada 27.500 itu bisa di refund atau potong tagihan. Jadi bebas mau di refund atau dipotong ketagihan. Nah itu untuk retur. Terus untuk di TikTok boleh. Jadi kebetulan sekarang TikTok Shop juga buka, udah buka lagi. Jadi kalau mau dijual di TikTok boleh.
Berarti di TikTok Shop udah bisa ya, Mas? Bisa, Eh, bisa. Di TikTok Shop berarti sudah nanti bisa. untuk buah resinya otomatis semua ya nanti berarti ya. Iya, resi otomatis, betul. Siap. Udah, Berarti nanti harus masukin Bang Apo ini. Wah, iya betul. Pakarnya. Pakar TikTok. oh iya, Iya, satu jadi kalau pertanyaan lagi Om. retur nggak nanggung biaya ongkir ya. Hmm. Eh, Kalau biaya ongkir sebenarnya itu tergantung dengan ekspedisi atau agregatornya kali ya. Kalau retur, tapi yang jelas kalau misalnya ada retur itu nggak dibebankan stok gitu. Jadi bisa di refund atau dipotong sama tagihan. Apa ada website khusus untuk dropshipper? Tentu saja ada Everpro. Iya betul. Pokoknya kalau mau dropship dropship bisa di Everflow semuanya udah lengkap. Siap, mana dapat trip ke Bali kan? Betul. Mantap. TikTok Oke. berapa persen? Sebenarnya memang untuk di TikTok ini beda-beda. Cuma nanti mungkin kalau lewat Everflow kita bisa kasih yang spesial lah. Betul, betul. Kalau beli Oke. sampel buat live ya. Oke, sampel buat live. Jadi gini, kalau misalnya emang komitmen dengan live streaming segala macam, sebenarnya kita bisa support. Cuman mungkin kita harus tahu ya mau seperti apa live-nya di platform apa. Itu Hmm. sebenarnya nggak bayar pun sebenarnya kita bisa support teman-teman kalau misalnya mau ngadain live. Cuman paling kita butuh tahu nih live-nya mau kayak gimana, di platform apa, berapa jam ya kan. Nah, itu sih. Yes. Oke, jadi tapi tetap bisa diakomodir ya Om kebutuhan untuk support promosi Betul, bisa. melalui Pokoknya uji coba kita itu ya. full support. Oke. Nah, ini kita minta untuk Mas Kori untuk beristirahat dulu karena ini juga ada pertanyaan yang kalau lewat Everpro bukannya RTS produk akan dikirim lewat alamat shipper yang mungkin nanti bisa lebih jelasnya ke Om Sinchan kali ya. Jadi Nah, ini ya. Mas Kori biar biar beristirahat dulu, nanti kita buka sesi pertanyaan di terakhir, nanti kita buka lagi gitu kan. Kalau Tapi itu ini yang kita jawab pindah Mas dulu Kori dulu ke lah. sesinya Om Sinchan. Gimana Om Sinchan? Siap. Itu yang jawab Suka Mas dia Kori suka dulu. gini deh Om. Nggak Mas Kori, emang kan Oke, boleh selama ini dulu. kalau di Oke. Everpro kan gitu Mas. Apa namanya? Untuk RTS kan biasanya kembali ke teman-teman advertiser untuk Ya, beberapa supplier lah. Untuk BOA nanti enggak kan? Kembali ke enggak. BOA kan hitungannya. Ya, jadi Kembali gini, ke bawah. untuk Beauty of Angel dengan Everplay emang ada eksklusif ya. Jadi beda pasti dengan yang lain nih. Jadi memang Yes. returannya nanti baliknya ke kita. Jadi nggak balik Oke. ke si seller gitu ya. Paling cuman kena biaya packing doang. Karena kalau berangkatnya tuh nggak kita kenain biaya packing. Tapi kalau retur itu kita kenain biaya packing 2.500 per transaksi gitu. Jadi mau isi 3 mau 4 Dua 2.500. 2.500 aja ya. Betul. Oke, siap kalau gitu Mas Kori silakan beristirahat dulu gitu kan. Jadi nanti kita bisa lanjut lagi gitu. Thank you banget atas penjelasannya tadi BOE. Semoga teman-teman di sini juga udah dapat gambaran yang oke ya terkait Beauty of Angel ini gitu. Karena tadi menarik banget ya secara pricing juga lebih eksklusif, secara kontrak dengan Everpro juga bisa memudahkan para dropshipper terutama gitu kan. Nah, sekarang strategi jualannya gimana sih gitu setelah kita punya produk yang oke banget nih. Tadi kan juga seperti mention kalau misalnya udah banyak juga nih yang main BOE gitu. Terus kita yang pemula ini akan seperti apa? Pasti ada peluang atau enggak gitu. Nah, langsung saja kita undang untuk memberikan paparan. Ih, paparan biar kayak dosen gitu loh. Silakan Om Sinchan boleh Wah, menjelaskan terkait dengan ini harus strategi apa berjualan namanya? BOE gitu kan. Oh, oke, siap. Ini harus apa? eh, Gelap ya? Harus Wah, apa? wajahku A- gelap. Oh ya Apa? kan? Wajahku gelap. Yang penting Iya, di on cam dong. hatinya Oke, nggak gelap, Om. Nah, aman, itu. aman, Yang aman, penting aman. nggak gelap hati, nggak gelap mata. Yang penting mah. Betul. Oke, Oke, silakan Om Sinchan. eh, siap. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Sinchan Putra Lexido, yang selama ini sudah hampir setahun lebih ya jadi mentor di Everpro. Kali ini kita kolaborasi dengan Mas Kori selaku
CEO dari Beauty of Angel. Nah, kemarin kita sudah ngobrol sama Mas Kori, jadi intinya ngebangun sebuah brand itu butuh pemikiran yang kompleks, butuh biaya, butuh budget yang nggak sederhana. Makanya kemarin dari Beauty of Angel itu intinya kita nanti kolaborasi ngebantu teman-teman dropship untuk bisa berkembang atau bertahan di market online. Nah, gimana strateginya untuk berjualan? Nah, nanti kita paparkan ya. Terus sebelum masuk ke materi FB Ad atau Meta Ad, nah tadi sudah dibuka juga sama Mas Kori bahwasanya nanti kita bisa jualan di TikTok Shop ya Mas Kori ya. Nah, kalau udah bisa di TikTok Shop, mungkin nanti pendampingan kita ke depan itu kolaborasi dengan Bang Apoy yang sekarang benar-benar fokus pegang di dashboardnya TikTok Shop. Jadi nanti teman-teman ada dua pemateri nih ke depannya. Jadi langsung Beauty of Angel TikTok Shop sama FB Ads kita pandu bareng-bareng. Nah, mungkin itu sebagai pembukaan. Jadi teman-teman yang pengen main di apa namanya? Main di TikTok Shop jangan takut karena malam ini tuh hanya kulitnya dulu ya Mas Kori ya. Kulitnya dulu nanti baru Betul. next, next ke depan pasti ada pendampingan yang lebih. Nah, gitu. Jadi teman-teman kita dari 12-12 kemarin apa eh, kita tahu bahwasanya TikTok Shop sudah mulai buka, tapi jangan berkecil hati ya. Walaupun TikTok Shop sudah buka, kita bisa tetap bermain di Meta Ad dan di TikTok Shop juga. Walaupun kita tidak punya barang, nanti semua akan difasilitasi oleh Everpro. Ini aku nggak bisa share screen ya, Mbak Farah. Farah, Om Mbak. Sinchan boleh dibantu biar bisa share screen? Ini host disable share screen. Asik dong kalau nggak bisa share screen. Bisa, bisa. Bentar ya, dibenerin dulu ya. Bisa, bisa. Yuk, bisa Belum yuk. ini. Halo Mbak Farah, dibantu untuk share screen. Host disable Kalau nggak gitu screen. mungkin untuk, bentar, coba dari Farah dulu. Oke, udah nih. Masih host disable ini apa nih? Baik. Gimana? Eh, Om Sinchan udah bisa belum? Ini masih host disable partisipan screen Masih itu gimana ini? masih disable. Hmm. Nunggu dulu. Mana ini Oke, Mbak Mbak Sapira Farah ini? boleh dibantu ya untuk Oh, Mas Dwi ini harusnya yang Sinchan pegang bisa ini. preset. Yang Farid Putra co-host. Apa yang ini Om? Yang Sinchan ya? Saya kan bukan yang itu. Yang Sinchan ini Om. Yang pakai layar ini Om. Sinchan mini loh. Nah ini. Bukan yang Galaxido ya. Oke, siap kakak. Nah, sudah bisa aman. I'm sorry. Udah bisa ya ini ya berarti ya? Halo, udah bisa? Udah kelihatan? Kelihatan Om, aman. Oke, baik. Saya buka lagi. Halo, udah bisa? Udah bisa Udah ya? aman? Udah Aman. aman ya? Oke. Jadi ini nanti pemaparannya paling 15-an menit aja ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya bagi yang bermain
di Facebook Ads. Jadi semuanya itu ya kita nggak meraba-raba ya, harus semua itu terukur dan tertakar, intinya seperti itu. Jadi di Buah Meta Ads ini kita selama ini menjalankan dengan 4 metode, semuanya kita jalankan. Dari yang termurah sampai yang kasta termahal. Dari CTWA, LP2WA, semi form, sama full form. Nah, untuk teman-teman yang memang benar-benar baru pemula, dalam artian memang belum punya tim, belum punya CS, jadi masih advertiser sendiri, masih nyesin sendiri, itu jangan berkecil hati, karena memang sebenarnya sekarang itu untuk FB Ad itu cenderung ke CTWA ya, atau langsung redirect ke WhatsApp. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Jadi dari 4 cara yang kita gunakan ini, nantinya teman-teman bisa memilih sendiri dan disesuaikan dengan budget iklan dari setiap teman-teman atau divisi teman-teman yang ada atau yang ikut webinar kali ini. Kita jelaskan sedikit ya terkait dengan CTWA itu apa sih? Mungkin dari 70-an peserta ini memang apa namanya, ada yang benar-benar baru memulai ya, baru memulai beriklan, belum punya akun, belum punya BM, belum punya macam-macam ya. Nah, kalau tekniknya untuk memiliki akun dan lain sebagainya kita skip. Kali ini kita langsung ke teknik beriklannya. Jadi nanti sebelum saya buka dashboard aslinya, kita jelaskan sedikit-sedikit ya. Jadi iklan CTWA itu eh, iklan di mana kita nggak perlu landing page. Jadi iklan kita langsung redirect atau masuk ke WA kita. Dengan cara gimana? Kita menautkan halaman fanpage kita langsung dengan connect dengan WA si CS atau WA kita. Jadi kenapa kita bilang biayanya murah? Karena memang kita nggak membutuhkan website atau apa. Yang penting kuncinya di sini yaitu di konten dan di tim CS. Dan untuk teknik iklannya juga cenderung sederhana ya. Kita di divisi advertiser ini, di Facebook Ad ini kita masih menggunakan metode yang simple, dalam artian kita tetap menggunakan metode broad untuk mencari di mana nanti kita dapat dengan asumsi kita nanti pakai konten-konten yang selalu berbeda. Nah, ini untuk CTWA. Jadi nanti teman-teman jangan takut, CTWA kita dengan budget iklan 100 hari kali 7 hari berarti hanya 700.000. Nah, dalam 7 hari itu nanti kita bisa kalkulasi tingkat closing rate-nya kita seperti apa, tingkat audiennya dari eh, CTWA itu seperti apa. Kuncinya memang harus diuji. Terus yang kedua, yaitu menggunakan LP2WA. Nah, untuk LP2WA ini effortnya lebih lumayan lah, lebih medium ya, karena kita harus mempersiapkan website atau landing page untuk memaparkan produk kita, terus biaya testing karena redirect ya dari video, redirect ke LP, baru nanti masuk ke CS, biaya testingnya di atasnya dari CTWA. Sama untuk CS di LP2WA ini juga menjadi kunci. Kalau terkait teknik beriklan masih tetap sama, kita pakai broad satu-satu bebas. Ini untuk teknik LP2WA, jadi memerlukan sedikit variasi di landing page ya. Nah, setelah itu kita ada teknik semi form. Jadi teknik semi form ini sebenarnya lebih kayak LP2WA, cuman kita bisa tahu nih real dashboard di Facebooknya karena kita
si audien harus mengisi form. Kenapa kita sebut semi? Karena kita hanya menempatkan nama, nomor, dan alamat. Kita tidak perlu redirect kecamatan. Jadi untuk ongkir dan lain-lain nanti setelah follow up baru ketahuan. Tekniknya juga sama. Nah, semi form ini lagi ngetren ya, dalam artian ngetren kita iklannya itu menggunakan gimmick free ongkir Jawa Bali. Jadi untuk Jawa Bali dan Lampung kita nanti untuk memudahkan follow up dan meningkatkan closing rate kita kasih benar-benar free ongkir ya. Kita ngandalin dari ekspedisi yang memang lagi promo, misalnya lagi flat ongkir Jawa 6.000 atau 6.500, nah itu kita gunakan. Dan tekniknya masih sama, nanti tekniknya juga bundling. Misalnya beli underarm plus under scrubnya jadi satu, nanti harganya lebih murah. Teknik beriklan tetap saya sama dari dulu, nanti saya jelaskan ya di dashboard untuk teknik beriklannya. Nah, kasta tertinggi kita saat beriklan yaitu ada di full form ya. Full form itu testingnya memang harus benar-benar kita menguasai ya. Kita menguasai produknya, kita menguasai kontennya, dan kita menguasai juga audiennya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara full form, rata-rata untuk harga full form sekarang itu jatuh di angka sekitar 50.000. Nah, misal kalau sehari itu kita mau dapat 100 data yang masuk, kita harus mengeluarkan budget sekitar 5 juta. Itu baru untuk budget iklannya. Makanya kenapa untuk full form ini memang benar-benar harus sudah terukur untuk testingnya. Akan tetapi untuk full form ini di CS biasanya closing rate lebih bagus karena datanya sudah matang. Nah, dari 4 teknik beriklan ini sampai sekarang ini yang masih kita gunakan. Nah, paling nanti modif-modif kita tetap harus riset ya, riset karena sekarang Meta semakin sakti, jadi mungkin riset di Advantage Place juga kita harus riset. Nah, nanti habis ini kita kasih bocorannya di langsung ke dashboard iklannya. Begitu ya Mas Awang ya. Kita kasih contek sedikit-sedikit aja ya. Nah, sebelumnya, oh ya karena perlu, karena beda aplikasi. Tak sambil membaca dulu ya, soalnya sudah ada kalau Mas, Mas kita buka biaya juga buat apakah ada program bayar barang di Oke, kalau terkait dengan sistem apa namanya, karena sudah ngeluarin budget, terus apakah nanti kita apa namanya bayar barang setelah ada penjualan atau setelah selesai, kemarin sudah dibahas sama tim internal ya, mungkin nanti harus menyertakan saldo berapa dulu baru nanti bisa apa namanya bisa order di atas saldo itu, tapi ya harus ada saldo yang di keep dan benar-benar tidak kosong. Begitu ya Mas, siapa ini nanti Mas Hadia Haidar. Baik, jadi selain Meta Ads sebenarnya kemarin sebelum apa namanya ada TikTok Shop, di TikTok Ads juga gacor ya. Ini sebagai gambaran aja nanti. Ini produk buah semua ya. Spend di 300, CPA-nya ketemu 32 ya. Ini produk buah, sabun. Jadi sebenarnya memang kunci utama dari advertiser saat ini itu
seperti yang dikatakan Mas Oiri tadi, bahwasanya gimana sih kita bisa membuat sebuah produk itu menjadi winning dengan versi kita. Seperti yang dijelaskan tadi, es krim ya. Es krim itu benar-benar nggak pernah keluar, terus dicoba seseorang yang pengen mencoba di luar garisnya, akhirnya menjadi winning sampai sekarang. Nah, itu menghapus tadi ada asumsi bahwasanya wah ini udah spend banyak nih, nanti kita kebagian apa? Karena sudah spend banyak, itu sebenarnya dari segi brand atau dari segi awareness-nya di Facebook sebenarnya udah kebangun. Jadi nanti teman-teman tinggal pinter-pinter mengolah sebuah konten menjadi produk yang bisa dijual di CTWA maupun LP to WA. Nah, ini belajar dari pengalaman dulu bahwasanya setelah TikTok Shop jalan, untuk yang semi form sama full form itu nanti biasanya dia akan sedikit terganggu ya, karena audiennya pasti memilih produk yang murah di TikTok Ads, atau dalam artian simpelnya setelah dia lihat produk kita terus minggu depan aja beli, ternyata dia buka-buka di TikTok Shop, akhirnya ketemu barang yang sama dengan di Facebook. Akhirnya itu akan menjadi sedikit terganggu. Nah, untuk dashboardnya, jadi nanti teman-teman di sini teknik aja ya nanti. Teknik misalnya seperti ini ya. Untuk teknik beriklan ini full form ya, ini full form. Untuk teknik beriklannya kita sama, dalam artian sama itu tadi yang nggak jelaskan ya, satu itu satu campaign. Nah, ini kan satu campaign, isinya hanya satu adset. Untuk materi iklannya bebas, bisa 1, 2, 3, bisa satu aja, bisa dua aja, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Intinya kita mengetes seberapa perform si konten tersebut. Kalau untuk adset, kita sekarang cenderung menggunakan metode yang hanya menggunakan satu adset yang loss. Dalam artian loss itu seperti yang tak jelaskan tadi ya. Ini isinya broad ya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai interest, hanya mengecualikan untuk lokasi. Ini sama nanti berlaku untuk semua iklan, dari CTWA, terus dari LPWA, dari sampai di teknik yang full form. Kuncinya kita memang ngetes seberapa perform si konten tersebut selama 7 hari. Karena kita biasanya beriklan itu menggunakan 7 hari klik ini. 7 hari klik ini memang dari Facebook, mungkin di hari pertama nanti boncos, di hari kedua dikasih audien bagus, di hari 3 boncos, hari keempat bagus, hari kelima boncos, hari keenam bagus, 7 boncos. Tapi nanti setelah kita dapat data, itu yang akan kita perjuangkan. Nah, kuncinya memang kita harus run di 4, 5, sampai 7 hari sesuai dengan apa namanya, gimmicknya dari AM Meta ya, biasanya kalau yang biasa di telepon sama AM ya. Ini memang sekarang kita pasrahkan sama Meta untuk perform iklan kita. Nah, ini untuk yang full form. Terus ini yang LPWA ya. Yang LPWA karena sekarang juga di Everpro sudah ada LPWA tracking dan bisa di rotator. Nah, itu nanti bagi teman-teman pemain LPWA akan terbantu ya. Karena biasanya misal ini di penambah keranjang ini 22. Berarti orang yang harusnya WA kita itu orang 22. Tapi kalau kita nggak ada tracking, itu biasanya hanya 30-50%. Nah, misal ini hanya 40% dari 22, berarti
hanya sekitar 8 orang yang benar-benar chat atau menghubungi si CS. Nah, makanya ke depan bagi teman-teman apa namanya bisa menggunakan LPWA tracking biar data yang di dashboard sama yang diterima si CS itu lebih valid. Nanti juga ada webinarnya di minggu malam sama yang sudah memegang dashboardnya. Untuk CTWA hampir sama, teknik CTWA hampir sama ya. Kita menggunakan metode broad mirip-mirip. Nah, nanti teman-teman tinggal menghubungkan nomor WhatsApp dengan apa namanya dengan funpack-nya, misalnya funpack-nya ini WhatsApp-nya ini tinggal dihubungkan. Kita biasanya sekarang untuk CTWA itu hanya lokasi Jawa plus Bali dan Lampung. Nah, untuk jenis kelamin ya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan produknya. Kalau umur ya sama, kita tetap broad. Terus penempatan bisa menggunakan manual, bisa menggunakan penempatan Advantage Plus. Itu bebas-bebas saja. Nah, itu untuk CTWA. Jadi tadi sudah full form, sudah LPWA, terus sama ini juga full form ya, ini full form. Ini underarm, terus sabun tadi, terus sama ya, kita sama ini semua produk dari buah yang kita tes. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, bahwasanya kunci utama sekarang kita itu gimana sih apa namanya cara kita membuat sebuah produk yang akan kita jual itu menjadi winning di Facebook. Dengan catatan bisa membuat konten dan LP yang menarik. Itu kunci utama untuk membuat winning di Facebook ya. Itu kunci utama yang harus kita pelajari. Jadi buat konten yang menarik, semi-semi overclaim, terus dari LP juga harus dimodif semenarik mungkin, menonjolkan produknya mungkin, bebas kalau untuk teknik LP-nya. Terus kalau dari segi beriklan, kita hampir sama di semua lini ya, di semua lini akun, kita pasti sama, metodenya hampir mirip-mirip, menggunakan metode loss broad. Nah, ini metode kita loss broad ya. Nah, mungkin kalau dari saya terkait teknik beriklan hanya seperti itu. Dalam artian memang advertiser itu sebenarnya effortnya lebih mudah. Yang bekerja ekstra itu sebenarnya di kreator sama di CS. Kalau advertiser mah selama ada budget, tes naik, nggak winning, ganti tes naik, nggak winning, ganti. Makanya tadi kenapa saya bilang harus ada budget yang benar-benar terukur. Entah itu mau main di CTWA, entah mau main di LPWA, entah mau semi, ataupun juga full form. Itu kunci dari kita bermain di Facebook Ad. Karena memang hanya mengandalkan dari audien Facebook, kita loss, terus mengandalkan juga yang kedua dari segi konten. Nah, mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti boleh bertanya, boleh angkat tangan, ataupun nanti saya baca-baca yang ada di, apa namanya, di kolom chat ya. Yes, boleh sambil dibaca-baca. Oh, kalau misalnya tadi ada beberapa pertanyaan ya Oke, oke, terkait oke. Siap, kakak. teknis yang disampaikan Cinchan gitu kan. Mulai dari ini maksudnya apa, terus kenapa ada daerah-daerah yang nggak dicetak dan sebagainya gitu. Nah, siap, siap. Tak baca dari atas dulu. Siap, Nanti saya enggak kena marah sama boleh. awang.
Siap, siap, siap. Ini Oke. segmennya luar biasa ya untuk menanyakan BOE dan tentang teknis berjualannya ya. Untuk BOA, file, JSON, sama Berdu, aman ya Mas Awang ya? Aman, aman. Nanti kita Aman semua, nanti permintaannya apa kita create. Nah ini yang malah saya yang tanya ke Mas Awang dulu nih sebelum saya lanjut Mas Awang. Kedepannya untuk konten apa selalu diperbarui Mas Awang dari BOA-nya? ya pasti dong. Jadi kita untuk konten kita kan nanti ada sediakan file Google Drive juga. Jadi di Google Drive itu nanti kalau misal ada konten baru, video baru itu pasti langsung kita akan update di sana gitu. Jadi semua yang terupdate itu nanti ada di Google Drive itu gitu. Secara konten, misalnya ada testimoni-testimoni baru atau ada foto-foto baru, produk baru itu semuanya nanti ada di Google Drive gitu. Oke, oke. Terima Aman. kasih Bapak Awang. Oke, saya akan melanjutkan. Di antara 4, mana Om yang bagus untuk gua? Seperti yang sudah saya jelaskan, semuanya itu bagus tergantung tadi dari effortnya masing-masing ya. Kalau mau pakai CTWA berarti effortnya di konten itu bisa mewakili apa yang kita jual, sama sinergi dengan CS. CS harus sudah menyiapkan template setelah dapat chattingan pertama masuk. Itu kunci di LPWA sama CTWA lah. Untuk template-nya bagaimana Om? Nah nanti bisa kita bahas intensif lagi di yang akan mendatang Mas Kori ya untuk teknik perclosingannya. Ya, betul. Karena semua sama Om, kita kalau dari segi apa? Segi testing ya kita testing semua ya dari segi LPWA, full form macam-macam. Nah, dari buah sendiri produknya banyak. Jadi nanti banyak bisa di-split nih, Pak. Misalnya dari siapa ya? Dari Om Ivan nih. Misal dari Om Ivan lihat nih di apa katalog produknya. Buah kan sekitar berapa Mas SKU-nya? Sekarang ada 25 SKU. Nah, ada 25 SKU. Tes nih di seminggu pertama ini ngetes 5 di CTWA dengan budget rendah dulu per produk di 50.000 misalnya. Nanti akan ketahuan tuh yang memang perform di 4 hari, dalam artian perform iklannya murah di 3 ribuan, terus closing rate-nya bisa menutup biaya iklan ya itu yang akan kita scale up. Sama dengan teknik di LPWA. Kalau untuk yang semi form sama full form sama juga kita tes. Nah, kalau yang full form memang seperti yang tak jelaskan ya, kalau memang budgetnya nggak terlalu tinggi, jangan mencoba dulu untuk yang full form karena effortnya untuk nyedot budget lebih tinggi untuk kita mencari datanya. Nanti akan saya jelaskan ya. Kalau beli sampel, nah itu kalau beli sampel lah nantilah bisa kontaknya nanti di Perpro. Untuk produk buah apakah sudah disediakan? Ya akan selalu termasuk kontennya tadi sudah dijawab sama Mas Awang ya. Terus terus grup khusus konsultasi terkait produk buah ada nanti kita buatkan bagi teman-teman yang memang running. Termasuk produk knowledge-nya semua ada Mas Koir ya Ada, untuk aman, buat aman. ada untuk buat template CTWA macam-macam nanti akan kita pandu. Terus selanjutnya kenapa ada lokasi dikecualikan tadi Maluku Papua ya. Jadi intinya dari data beberapa tahun yang lalu pulau-pulau timur atau pulau-pulau itu yang kita kecualikan itu yang memang tingkat RTS-nya tinggi. Jadi kita untuk menghindari RTS dengan ongkir yang tinggi. Daripada kita buang budget, buang data, mending untuk wilayah-wilayah tertentu yang RTS-nya memang tinggi, kita hindari untuk kita kirim dan beriklan. Itu ya Om Ren.
untuk yang tanpa LP sama sekali dari as kreatifnya langsung ke WA itu budget harian berapa Kak? Oh nanti habis ini tak jelaskan khusus untuk CTWA. Tenang, habis ini saya jelaskan. Tadi yang dimaksud kalimat serahkan kepada Meta untuk jalankan ini gimana Mas? Nanti tak jelaskan juga cara baca data hasil iklan seminggu gimana Mas? Oke, grup khusus konsultasi ya nanti bisa. Itu tergantung juragannya CEO itu gimana nanti Mas Koir. Kalau untuk reseller dropship ini nggak boleh pakai kipas ya. Oh ini Mas, pertanyaan ini gimana Mas? Untuk reseller dropship boleh menggunakan iklan kipas nggak Mas Awang? Gini, jadi sebenarnya boleh, cuman memang, yang aku infoin tadi ya, jadi untuk harga e-commerce dan harga marketplace itu memang kita beda walaupun iklan CPAS gitu. Jadi harganya nanti berbeda antara jadi HPP e-commerce sama HPP Resi Marketplace nanti beda. Jadi kalau misal mau main CPAS boleh, cuman paling marginnya kecil gitu. Karena memang benar-benar dari awal kita komit banget nih buat ngejaga harga pasar Beauty of Angel di marketplace gitu supaya harganya tetap nggak ada yang di bawah harga gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Jadi Mas Ren, untuk marketplace itu karena banyak pemain marketplace yang nggak apa namanya bisa lah, bisa nggak mengeluarkan biaya marketing ya. Makanya untuk HPP itu untuk e-commerce dan marketplace kita bedakan. Begitu Mas Amang ya. Betul. Bisa diulang bagian bisa. Habis ini saya praktek untuk CTWA ya. Maksudnya tata loss oke. Mas CTWA apa sudah bisa set pixel dari dulu bisa. Tenang. Kalau untuk saudara kita ada buyer yang tanya apakah ada template buat jobnya. Template kita buat sendiri Om nanti. Bang Sinjan kalau tes kan pasti broad ya. Kira-kira alasan kenapa ya? Walaupun iklan yang winning saya juga broad Om. Tadi sudah tak jelaskan alasannya ya. Kalau yang mengarahkan bikin konten dari apa ada timnya. Kalau biasanya yang udah gede-gede memang konten kreator nanti kerjasama dengan advertiser ya untuk oh ini kemarin kalau modelnya gini kurang bagus nih, tolong dibuat yang lebih serem lagi misalnya seperti itu. Mas Intan kalau salah apa perlu learning 7 hari dengan beberapa campaign manual pesan pendek ya nanti tak jawab. Gimana cara masuk grup support buah? Oke, nanti di sesi akhir mungkin ada penjelasan dari Mas Awang dan dari Mas Bundan ya, Mas Awang ya. Apakah perlu pakai akun WL untuk buah? Bisa menggunakan akun WL. Kalau udah punya akun yang bisa running ya monggo. Kalau testing di broad semua nanti kalau udah dapat konten yang winning sekarang outnya gimana Om audiennya? Sama saya kalau sudah nemu winning ya tinggal di duplikat atau di scale up di campaign yang winning itu budgetnya kita naikkan. Metode saya seperti itu. Cuman nanti di Everpro minimal jual di 155. Nah, untuk ini nanti bisa kita selaraskan ya Mas, siapa namanya? Mas Awang ya, terkait harga ya, karena belum di set ulang ya. Sip, 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 Oh, sip. terkait harga nanti yang ada di Everpro sama yang sekarang udah beredar kan, biasanya beli satu dapat satu itu, beli satu dapat dua itu kan paketannya 135 ya Mas yang berjalan ini, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Oke, nanti bisa kita selaraskan. Jadi kalau beli satu 99.000, beli dua hanya 135. Makanya kenapa PCS-nya bisa banyak. Scale up product winning growth apakah diperbesar di budget harian atau di duplikat? Dengan dua metode Om. Jadi kalau saya memang spekulasinya scale up di budget campaign yang winning. Tapi pelan-pelan untuk saat ini. Jadi nggak langsung yang barbar ya. Kalau dulu saya barbar dari 1 juta, 2 juta ke 3 juta bahkan langsung ke atas 5 juta. Kalau sekarang misal kita testing dari 80 ya ke 200 dulu, ke 150 sampai memang kita yakin eh, apa namanya campaign itu stabil untuk kita scale up. Oke, itu ya. Jadi kita sekarang testing aja ya kalau biar nggak bingung ya.
Masih ada waktunya nggak Mas Bondan? Halo Mas Aman buat Bondan. Om Sinchan, aman kayaknya deh. Oke, jadi nanti teman-teman terkait grup support dan yang lainnya, kalau yang sudah ikut di Everpro, sebenarnya kan kalau yang ikut akademi memang ada supportnya sudah jelas. Terus bagi nanti teman-teman yang di sini memang belum bergabung, mungkin nanti di akhir sesi dari Mas Kori atau Mas Bondan akan ada penjelasan lagi ya Mas ya, terkait ke depannya seperti apa. Ya, Nah, ini kalau yang sudah ada di sini, kita contohkan ya, misalnya ini ya paket Under Armour. Nah, ini potensi jual, ju, minimum jual kan memang di 155 ini ya. Ini nanti dari tim bisa dirubah ya Mas Bondan ya, atau menyesuaikan dengan LP yang sudah berjalan saat ini. Karena LP-nya sudah banyak banget yang jalan di 135 ya Mas Awang ya. ya emang 135 terendahnya minimal. Oke, nanti bisa di-set ulang ya Mas Bondan ya, dari tim mungkin ya. Nah, misal ini kita pilih produk ini, kita cek dulu materi kitnya kita lihat di sini. Oke, nah kita lihat konten. Kita tes dulu ya. Nah, ini misalnya kita pakai yang ini. Saya contohkan satu iklan di CTWA ya. Kita unduh dulu. Jadi nanti ke depan konten-konten ini akan diperbarui semua Mas Awang ya. Ya, betul, betul. Oke, kita pindah ke akun. Ini masih bisa lihat Mas. Share screen-nya masih kelihatan Mas Awang. Masih aman, aman. Kita tes iklan ya. Jadi nanti metode saya berikan hampir sama di semua lini. Nah ini misalnya kita cari akun dulu. Adakah akunnya yang bisa buat beriklan? Sudah nggak ada pertanyaan kan? Sudah saya jawab semua ya. LA budget biasanya di berikutnya. Oke. Nah kita buat campaign ya. Jadi tadi ada yang tanya CTWA bisa pixel. Nah, kalau dulu pemain CTWA itu menggunakan yang namanya interaksi. Nah, kalau sekarang kita menggunakan CTWA Sales. CTWA Sales, kalau di awal saya biasanya untuk ngetes-ngetes konten itu menggunakan yang manual. Menggunakan yang manual, kalau memang konten itu nanti bisa winning, itu baru saya scale up di Advanced Plus atau di kita duplikat ya. Nah, jadi kalau saya di beberapa minggu ini memang banyak ngetes di CTWA ya. Saya biasanya budgetnya menggunakan minimalis banget di antara 30 sampai di 50.000. Nanti tergantung dari teman-teman mau pakai budget yang mana. Tapi yang jelas kita pakai budget yang rendah untuk di CTWA. Misal kali ini kita menggunakan di budget 40.000 ya. Kita menggunakan budget 40.000. Settingannya seperti ini. Saya menggunakan penjualan, terus CBO, menggunakan anggaran Advantage Plus, karena memang ini yang disarankan. Nah, ini sudah jelas. Terus kita ke set iklan. Tadi tanya itu apa Om loss? Loss itu artinya kita memang full broad ya, hanya mengandalkan
kontennya nantinya. Kita misalnya ini 23 plus perempuan, karena memang produknya cenderung ke perempuan ya. Nah, kita pilih di aplikasi pengiriman pesan. Ini fun fact-nya itu harus sudah connect ke WhatsApp. Nah, kita pilih yang khusus WhatsApp. Nah, ini sudah ya. Jadi memang iklan kita mengarahnya ke WhatsApp, nggak ke Messenger, nggak ke Instagram ya. Ini otomatis akan ke sana, terus kita hanya set lokasinya, eh, kita pilih yang ini dulu, ke pemirsa asli dulu ya. Karena nanti kalau masih Advantage Plus, kita nggak bisa milih apa namanya, eh, milih usia. Jadi kita harus ini. Nah, ini pixel kita harus pasang dulu. Kita menggunakan pixel sembarang, tapi saya sarankan pixelnya yang memang sesuai NES ya, atau sering dipakai. Kalau enggak ya kita buat baru memang khusus untuk produk skincare, karena ke depan pixel itu aset kita. Kalau dulu saya pixel bebas, tapi sekarang cenderung pixel itu akan berpengaruh. Untuk peristiwa saya tetap menggunakan Purcase. Ini udah kita set, kita tinggal pilih. Kenapa nanti saya hanya milih lokasi ini, Jakarta, hanya Pulau Jawa ya. Ini fungsinya biar apa namanya, kita bisa closing rate-nya tinggi dengan gimmick nanti gratis ongkir. Nah, ini yang nanti teman-teman bisa lakukan ya untuk yang CTWA. Ya paling nanti tambah Pulau Bali sama Lampung ya. Karena Lampung cenderung lebih dekat dengan Jakarta dan RTS-nya juga minimalis, makanya kita masih gunakan. Terus usia kita set sesuai kategori. Di Indonesia itu harusnya 21 plus, nanti bebas teman-teman memilih 21 atau di 23. Nah, ini sesuai produknya, kalau saya jenis kelamin, misalnya perempuan ya perempuan. Untuk penempatan, saya biasanya untuk di awal ini menggunakan penempatan manual ya. Penempatan manual yang saya kerjakan itu memang mengarah teman-teman atau audien yang memang full menggunakan Facebook. Nah, ini makanya untuk audien sama Instagram eh, kita kita lupakan ya. Dalam artian memang default kita di Facebook. Karena untuk kategori pemakai Instagram itu sudah jago-jago semua. Dalam artian pasti mereka punya eh, punya TikTok Shop, punya marketplace macam-macam. Nah, ini tadi kita tinggal mengarah ke yang tadi. Jadi nanti dipersiapkan dulu teman-teman bisa di satu, dua, tiga konten, tapi ini saya praktekkan di satu konten aja ya. Saya sarankan minimal di 2 dan 3 konten, karena apa? Untuk mengacak audien dari Facebook juga. Nah, misalnya ini, oke, kita oke. Udah, kita tinggal, kalau biasanya ini saya ganti ke ini pesan sekarang boleh, terus belanja sekarang juga boleh, penawaran juga boleh. Itu bebas, karena ini juga akan nanti berpengaruh ya untuk apa namanya, untuk tujuan ini. Misalnya saya pesan sekarang, nah ini juga kita ganti. Nah, untuk materi copywriting ini tergantung nanti teman-teman effortnya seperti apa ya. Dalam artian pengennya nanti seperti
apa untuk copywriting ini. Diusahakan berbeda dari yang lain ya misalnya. Nah, misalnya ini untuk apa namanya? Untuk teks utamanya misalnya saya ambil kata catty dan slanky jadi mulus bersih dengan produk kami yaitu Boa Under Cream. Udah, pelacaan udah. Nah, ini udah semua ya. Jadi untuk teknik beriklan saya pasti hanya seperti ini. Ini teknik yang biasa saya gunakan. Ini biasanya saya duplikat 3 kali, saya ganti konten. Karena ini hanya punya satu konten, ini biasanya saya duplikat, cuman nanti di halaman tombol saya bedakan. Tadi misalnya ini pesan sekarang ya, untuk yang satunya kita klik di belanja sekarang. Nah ini belanja sekarang, terus yang satunya itu eh, pesan sekarang. Ini kita tinggal, kalau saya misalnya naik itu minimal di 2 campaign di satu produk. Jadi nanti ini kita duplikat, ini teknik saya ya, nanti bebas teman-teman hanya satu juga boleh, 2 boleh, 3 boleh. Kalau tadi itu kita menggunakan umur loss, nah biasanya untuk yang kedua ini saya ambil umurnya lebih simpel. Nah, kita memperkecil audien dengan memperkecil umur. Umurnya dari ini kita kecilkan misal di 24 sampai 40 atau di 45 lah. Ini masih relevan ya 45 ya. Nah, ini kita sudah punya 2 campaign untuk kita tes. Kalau sudah ya kita tinggal tinjau dan terbitkan. Nah, ini udah jadi. Terus untuk teman-teman, gimana cara baca datanya? Untuk CTWA ya, sama, semuanya itu sama. Kalau saya kunci baca data itu sebenarnya jatuhnya di sini. Ya, ini kita kinerja dan klik ya. Baca kuncinya saya di CPM dan CPC. Jadi CPM itu usahakan di bawah 20.000 atau 25.000. Untuk CPC itu di bawah atau rank rata-ratanya di 1.500 ya, 1.000 sampai 1.500. Ini kunci saya untuk beriklan. Nah, kunci selanjutnya ya selama sudah ada apa namanya pembelian ya pasti kita scale up. Misalnya ini winning nih ya kita tinggal scale up di anggaran secara bertahap sesuai dengan performa akun dan performa kampanyenya. Itu yang saya laksanakan eh, selama beriklan di Meta Ad ini. Begitu ya teman-teman, tadi udah terjawab semua iklan loss apa-apa-apa. Nah, ini udah selesai ya. Terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman, untuk keseluruhan dari ini kunci utamanya adalah di kita tekniknya di konten ya. Konten sama di CS, cara nanti buat template lah untuk kedepannya seperti apa, eh, supportnya seperti apa nanti biar dijelaskan secara singkat sama Mas Awan dan Mas Bondan. Intinya kalau dari saya di platform manapun beriklan itu masih ada space atau masih ada ruang untuk kita mencari cuan, entah itu di Snack, entah itu di FB, entah itu di TikTok, entah itu di Google. Effortnya di kita sendiri, mau berjuang membuat winning atau enggak. Jadi dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Bondan dan ke CEO Buah. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget Om Sinchan tadi penjelasannya sampai ke aspek teknis luar biasa, sangat clear gitu kan. Dan hari ini ya, ini tadi juga waktu sudah menunjukkan pukul 21.24 ya. Bentar lagi kita ada di penghujung acara gitu kan. Nah, mungkin aku kasih waktunya buat Mas Kori ya untuk menyampaikan satu dua patah kata atau hal-hal yang perlu disampaikan untuk sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini karena kan masih banyak pertanyaan cuma karena keterbatasan waktu ya Mas mungkin bisa dirangkum untuk disampaikan ke teman-teman semuanya silakan. Oke, jadi buat teman-teman yang nanti mau dropship produk Beauty of Angel atau misalnya nanti pengen tanya-tanya seputar konten atau seputar marketing kit. Nah, paling nanti untuk yang join hari ini mungkin bisa nanti kita nanti aku coba diskusi ya sama Mas Bondan sama tim Everpro apakah nanti kita perlu buatkan grup bareng-bareng atau seperti apa nanti Yes. flow-nya setelah acara ini, webinar ini mungkin baru nanti kita kasih tahu ya apakah ada grup khusus nanti atau seperti apa gitu. Jadi intinya kalau dari Beauty of Angel itu kita full support untuk teman-teman Immerse ini. Jadi bahkan kalau misalnya teman-teman ini eee punya apa ya, kayak misalnya ide segala macam atau misalnya referensi KOL di produk tertentu itu biasanya kita juga, eee, open gitu. Jadi misalnya, kayaknya, Under Armour bisa nggak sih kalau endorse, si A, si B, si C. Nah itu biasanya kita, cukup open dengan itu. Jadi kalau misal menurut kita oke, kita juga biasanya ada beberapa, e-commerce itu request, ini kayaknya buat Underarm bagus nih nanti kontennya jadi winning atau, kontennya arahnya ke mana-mana gitu. Jadi kita, open banget sih buat kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya emang, ada kebutuhan tertentu nanti disampaikan aja, kalau misalnya kita emang bisa bantu, pasti kita akan, support gitu. Oke, aman. Jadi nanti Everpro dulu ya. Mungkin nanti dari situ akan aku coba bikin untuk spesifik topik untuk membahas BOE ini. Atau mungkin nanti kalau diperlukan kita bikin WhatsApp, nanti aku tektokan sama teman-teman produk sourcing. Siap. Kayaknya suaranya hilang ya, Mas Bondan? Jadi tenang aja, kita akan segera follow up untuk grup dan untuk channel komunikasi untuk itu luar biasa. Thank you Om Sinca, thank you Mas Kori atas thank you sudah berbagi kepada Everpro. Ada hilang? Cek cek cek. Halo, Oke, halo. udah aman. Ini aman? Udah. Oh, oke, udah aman. Oke, ini saatnya kemudian kita berfoto bersama dulu ya. Silakan semuanya on cam. Dari Kavara, silakan untuk mengambil gambar dari teman-teman semuanya. Boleh kameranya dinyalakan dulu sebelum kita berpisah. Sekali lagi ya diinfoin bahwa untuk grup nanti akan segera di follow up infonya. Untuk grup nanti akan segera diinfokan. Jadi nanti akan aku discuss dulu ya sama teman-teman dari Everpro juga. Gitu. Oke, silakan berfoto bersama. Kavara udah? Om Auto Bro, apa kabar? Mana Mas? Oke, izin screenshot ya. 1, 2. Oke, di slide pertama. Waduh, sensitif ya sekarang kalau foto ya. Sekarang nggak boleh gitu-gitu ya Om. Gitu ya? Siap, terima kasih semuanya. Oke, thank you semuanya. Beres. Thank you semua. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan ditunggu follow up terkait grup-grupnya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye. Bye. Mas Agus, ini Mas Agus.